Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang termoregulasi. Pengertian sistem termoregulasi. Termoregulasi merupakan salah satu hal penting dalam homeostatis. Termoregulasi adalah proses yang melibatkan mekanisme homeostatis yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal, yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. Manusia biasanya berada pada lingkungan yang suhunya lebih dingin daripada suhu tubuh mereka. Oleh karena itu, manusia harus terus-menerus menghasilkan panas secara internal untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Anatomi sistem termoregulasi. Sistem termoregulasi dikendalikan oleh hipotalamus di otak, yang berfungsi sebagai termostat tubuh. Hipotalamus sebagai pusat integrasi termoregulasi tubuh, menerima informasi eferen mengenai suhu di berbagai bagian tubuh dan memulai penyesuaian-penyesuaian terkoordinasi yang sangat rumit dalam mekanisme penambahan atau pengurangan panas sesuai dengan keperluan untuk mengoreksi setiap penyimpangan suhu inti dari patokan normal. Hipotalamus mampu berespon terhadap perubahan suhu darah sekecil 0,00 derajat Celcius. Tingkatkan respons hipotalamus terhadap penyimpangan suhu tubuh disesuaikan dengan cara yang sangat cermat, sehingga panas yang dihasilkan atau yang dikeluarkan sangat sesuai dengan tubuh untuk memulihkan suhu ke normal. Anatomi sistem termoregulasi juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu termoreseptor perifer dan termoreseptor sentral. 1. Termoreseptor perifer terletak di dalam kulit, memantau suhu kulit di seluruh tubuh dan menyalurkan informasi mengenai perubahan suhu permukaan ke hipotalamus. 2. Termoreseptor sentral terletak di antara hipotalamus anterior, medula spinalis, organ abdomen dan struktur internal lainnya juga untuk mendeteksi perubahan suhu darah. Pusat termoregulasi menerima masukan dari termoreseptor di hipotalamus itu sendiri yang berfungsi menjaga, memperatur ketika darah melewati otak, temperatur inti, dan reseptor di kulit yang menjaga temperatur eksternal. Keduanya diperlukan oleh tubuh untuk melakukan penyesuaian dalam individu yang sehat, yang menjaga hampir konstan sekitar 98,6 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius sepanjang hari, seminggu, bulan, atau tahun. Dalam hipotalamus terdapat dua pusat pengaturan suhu, yaitu regio posterior dan regio anterior. 1. Regio posterior yang diaktifkan oleh suhu dingin dan kemudian memicu refleks-refleks yang memperantarai produksi panas dan konveksi panas. 2. Regio anterior yang diaktifkan oleh rasa hangat, memicu refleks-refleks yang memperantarai pengurusan panas. Sensor dalam sistem termoregulasi adalah hipotalamus dan reseptor kulit, reseptor perifer. Sedangkan efektor ini memiliki 3 mekanisme yang terlibat dalam termoregulasi. Pertama, sistem vasomotor yang terdiri dari saraf yang bekerja pada otot polos, pembuluh darah untuk mengontrol diameter pembuluh darah. 2. Disediakan oleh efektor metabolik, yaitu substansi yang diproduksi oleh tubuh untuk meningkatkan aktivitasnya. 3. Disediakan oleh kelenjar keringat. Sistem vasomotor bertanggung jawab untuk 2 respon fisiologi yang disebut dengan vasodilatasi dan vasokontraksi.
Fungsi sistem termoregulasi. Sistem termoregulasi berfungsi untuk menjaga keseimbangan energi panas yang masuk dan energi panas yang terbuang sehingga mencapai temperatur yang mendekati konstan. Fungsi utama sistem termoregulasi yaitu berperan penting dalam homeostatis, di mana homeostatis merupakan upaya penyelesaian neuroendokrin dalam mempertahankan kestabilan fisiologi. Mekanisme sistem termoregulasi. Hipotalamus mendeteksi perubahan kecil pada suhu tubuh. Jika sel saraf di hipotalamus anterior menjadi panas di luar batas titik pengaturan, set point, maka impuls dikirimkan untuk menurunkan suhu tubuh. Mekanisme kehilangan panas adalah dengan berkeringat, vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, dan hambatan produksi panas. Tubuh akan mendiskusikan darah ke pembuluh darah permukaan untuk menghilangkan panas. Semakin banyak darah dari bagian tengah tubuh yang mencapai kulit, semakin dekat suhu tubuh dengan suhu inti. Pembuluh darah kulit melenyapkan efektivitas kulit sebagai isolator dengan mengangkut panas ke permukaan. Tempat panas tersebut dapat dikeluarkan dari tubuh melalui radiasi, konduksi, dan konveksi. Dengan demikian, vasodilatasi pembuluh darah kulit yang menyebabkan peningkatan aliran darah ke kulit, meningkatkan pengurangan panas atau apabila suhu lingkungan lebih tinggi daripada suhu inti, mengurangi pertambahan panas. Faktor-faktor yang mempengaruhi termoregulasi. Banyak faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Perubahan pada suhu tubuh dalam rentang normal terjadi ketika hubungan antara produksi panas dan kehilangan panas diganggu oleh variabel fisiologi atau perilaku. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Jadi, di faktor-faktor yang mempengaruhi termoregulasi ini, ia memiliki 6 faktor yang mempengaruhi termoregulasi. Di antaranya ialah usia, olahraga, kadar hormon, irama sirkadian, stres, dan lingkungan. Di sini saya akan membahasnya secara satu persatu. Pertama, usia. Pada saat lahir, bayi meninggalkan lingkungan yang hangat, yang relatif konstan, masuk dalam lingkungan yang suhunya berfluktuasi dengan cepat. Suhu tubuh bayi dapat berespon secara drastis terhadap perubahan suhu lingkungan. Bayi baru lahir mengeluarkan lebih dari 30% panas tubuhnya melalui kepala. Oleh karena itu, perlu menggunakan penutup kepala untuk mencegah pengeluaran panas. Kedua, olahraga. Aktivitas otot memerlukan peningkatan suplai darah dalam pemecahan karbohidrat dan lemak. Hal ini menyebabkan peningkatan metabolisme dan produksi panas. Segala jenis olahraga dapat meningkatkan produksi panas, akibatnya meningkatkan suhu tubuh. Olahraga berat yang lama, seperti lari jarak jauh, dapat meningkatkan suhu tubuh untuk sementara sampai 51 derajat Celcius. Ketiga, kadar hormon. Secara umum, wanita mengalami fluktuasi suhu tubuh yang lebih besar daripada pria. Variasi hormonal selama siklus menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Kadar progesteron meningkatkan dan menurun secara bertahap selama siklus menstruasi. Bila kadar progesteron rendah, suhu tubuh beberapa derajat di bawah kadar batas. Suhu tubuh yang rendah berlangsung sampai ovulasi. Keempat, irama sirkadian. Suhu tubuh berubah secara normal 0,5 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius selama periode 24 jam. Suhu merupakan irama stabil pada manusia. Suhu tubuh paling rendah
biasanya antara pukul 1.00 sampai 4.00 dini hari. Sepanjang hari, suhu tubuh naik sampai sekitar pukul 18.00 dan kemudian turun seperti pada dini hari. Penting diketahui, pola suhu tidak secara otomatis pada orang yang bekerja pada malam hari dan tidur di siang hari. Yang kelima, stres. Stres fisik dan emosi meningkatkan suhu tubuh melalui stimulasi hormonal dan persarafan. Perubahan fisiologi tersebut meningkatkan panas. Klien yang cemas saat masuk rumah sakit atau tempat praktek dokter, suhu tubuhnya dapat lebih tinggi dari normal. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan mempengaruhi suhu tubuh jika suhu dikaji dalam ruangan yang sangat hangat. Klien mungkin tidak mampu meregulasi suhu tubuh melalui mekanisme pengeluaran panas dalam suhu anak naik. Jika klien berada di lingkungan tanpa baju hangat, suhu tubuh mungkin rendah karena penyebaran yang efektif dan pengeluaran panas yang kondusif. Di sini juga terdapat 3 mekanisme penghilangan nafas, yaitu radiasi, konveksi, dan evaporasi. Dan di sini juga saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Yang pertama, radiasi. Radiasi merupakan transfer panas dari permukaan suatu objek ke permukaan objek lainnya tanpa kontak langsung di antara keduanya. Radiasi adalah gelombang panas yang berjalan melalui ruang gelombang elektromagnetik. Radiasi akan meningkat saat perbedaan suhu antara kedua objek semakin membesar. Yang kedua, konveksi. Konveksi merupakan transfer panas melalui gerakan udara ketika tubuh kehilangan panas melalui konduksi ke udara sekelilingnya yang lebih dingin. Udara yang berkontrak langsung dengan tubuh akan menjadi lebih hangat karena sudah lebih ringan, kurang padat, dibandingkan dengan udara dingin. Maka udara yang sangat tersebut akan menjadi bergerak ke atas, sementara udara yang lebih dingin bergerak ke kulit menggantikan udara panas yang telah pindah tersebut. Dan yang terakhir yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air dari kulit yang dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh, misalnya berkeringat. Saat suhu tubuh meningkat, hipotalamus anterior memberikan sinyal kepada kelenjar keringat untuk melepaskan keringat melalui saluran kecil pada permukaan kulit, pori-pori. Keringat akan mengalami evaporasi sehingga terjadi kehilangan panas. Tubuh dapat memperoleh panas sebagai proses internal yang berasal dari aktivitas metabolik atau dari lingkungan eksternal. Apabila yang terakhir ini lebih panas daripada suhu tubuh. Perubahan aktivitas otot rangka merupakan cara utama untuk mengontrol suhu melalui penambahan panas. Semua respon tubuh tersebut berfungsi agar suhu inti tubuh tetap stabil. Oleh karena itu, penambahan panas harus seimbang dengan pengeluaran panas. Karena panas ini amatlah penting untuk mempertahankan suhu tubuh. Mekanisme keseimbangan suhu tubuh secara singkat ialah jika suhu inti mulai turun, produksi panas ditingkatkan dan kehilangan panas diminimalkan, sehingga suhu tubuh normal dapat dipulihkan. Sebaiknya jika suhu inti tubuh mulai meningkat di atas normal, hal tersebut dapat dikoreksi dengan meningkatkan pengurangan panas, sementara produksi panas juga dikurangi. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.